sebenarnya terbuka nanti. Baik, sebelum ke Prof. Hipnu ada tanggapan Bang Firmanto? Senyum-senyum aja saya lihat. Iya, jadi saya pikir sebenarnya Pak Roy sudah sepakat nih bahwa memang proses selanjutnya itu adalah di Polda Metro Jaya, dan silakan sampaikan hal-hal yang memang perlu disampaikan dalam rangka untuk membela diri dan sebagainya, seperti itu. Hanya yang kami sampaikan, tentu kami sebelum melakukan pengaduan kemarin kan melakukan analisa dengan cermat gitu ya. Kemudian juga kami sudah melakukan sebenarnya beberapa kali itu penyampaian ke publik supaya menghentikan, supaya jangan sampai diteruskan berita-berita bohong tersebut. Dan sampai dengan kita melakukan analisa, oh ada unsur ini, ada unsur itu. Tadi sampaikan Mas Roy pasal 35, 32, 27, 310, 311 seperti itu ya. Sehingga itu kita sampaikan terkait dengan ada pelaporan lainnya. Kebetulan bukan kami kuasa hukumnya, namun itu ya terkait juga ijazah palsu juga ini pasal 160 dan sebagainya. Sehingga maksud saya di sini adalah bahwa ayo kita sama-sama perlihatkan, ayo sama-sama kita lihatkan apakah ada mens rea oleh pihak-pihak ini, ya silahkan. Kan tentu seperti itu. Nanti kan akan dilihat nih, ada yang merasa dicemarkan, tercemar nggak, dirugikan nggak, bisa dibuktikan nggak. Tentu dengan demikian semuanya akan taat hukum kan, kita akan masuk gitu. Karena kenapa? Saya khawatir ada juga orang-orang yang nanti mencoba untuk terus menarasikan lagi. Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, tidak menutup kemungkinan Pak Jokowi juga memiliki hak hukum lagi untuk membuat laporan lagi terhadap orang-orang lain, misalnya seperti itu. Intinya adalah, yuk kita beresin. Ini terkait dengan integritas Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah memilih mekanisme secara hukum untuk menyelesaikannya sampai selesai. Mari kita hormati, dan oleh karena itu sekarang episodenya adalah Polda Metro Jaya melakukan penyidikan. Dan oleh karena itu silakan berikan keterangan sebaik-baiknya supaya bisa terungkap sebaik-baiknya. Saya rasa demikian. Baik, Prof. Ya, Hipnu. sedikit Mas. Ya, sedikit saya sebelum ke Prof. Hipnu. Silakan Mas Roy, gimana? Prof. Hipnu ya. Jadi moga-moga Polda Metro Jaya juga proper ya, Prof. Hipnu, Janda Prof. Firmanto, jangan keburu-buru kemudian bahkan menaikkan sidik, apalagi dengan hanya berupa fotokopi. Ijazah kalau institut resmi atau ahli Jokowi disita dulu periksa oleh Polda Metro Jaya. Itu jangan kemudian hanya berfotokopi. Itu bisa itu akan diterapkan seluruhnya. Baik, ijazahnya itu, Mas Roy, ijazahnya itu sudah kita sampaikan, kita bawa asli. Pada saat kita melakukan pengaduan juga kita sampaikan asli. Pada saat Bapak pun melakukan dimintai keterangan pada saat habis pengaduan pun kita sudah sajikan asli. Pada saat itu kemudian pihak penyidik atau penyelidik meminta untuk mengkopi supaya ada dasar yang sama nanti, ya, silakan saja. Habis ini apakah nanti diminta atau memang disita yang asli punya Bapak Jokowi, silakan saja. Karena itu kan nanti kan dia nggak boleh pakai kopi. Ini loh yang saya periksa, sama nggak dengan asli yang dibawa nih, gini. Nah, periksa deh, mau diapain silahkan. Intinya diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku secara hukum. Demikian, Mas. Baik, saya ke Prof. Hipnu dulu ya, Mas Roy dan Bang Firmanto. Prof. Hipnu, saya sih ingin ini aja ya, Prof. Hipnu, ingin belajar juga dari kasus ini gitu, dari peristiwa ini. Begini, langsung saja ya, saya Prof. Hipnu, apakah dengan sudah naik sidik kasus ijazah Pak Jokowi ini, apakah yang memang ramai Mas Roy Suryo, Dr. Tifa, Pak Osinudin dan lain-lain itu yang akan dijadikan salah satu tersangkanya, atau si penguploadnya Dian Sandinya yang menjadi tersangkanya? Jawabannya seperti apa, Prof. Hipnu? Ya, kalau melihat perkara yang sudah dinaikkan di tingkat Polda, itu kan terkait pencemaran nama baik 310, 311. Berarti itu adalah ekses dari pemberitaan yang menyudutkan seseorang. Ekses dari pemberitaan yang menista karena palsu dan sebagainya. Itu yang harus dipisahkan dulu. Saya membaca jalan pikiran Polda loh nih ya. Nah, itu yang jalan. Makanya Bang Roy tadi masih tetap ini dulu. Ya betul memang. Lah itu memang belum selesai kan gitu kan. Karena dalam asas hukum itu sesuatu itu dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya. Presumption istai causa. Gitu Mas. Nah itu yang sedang diperjuangkan Mas Roy sekarang. Sampai kapan? Sampai ketemu kan gitu. Kalau nggak ketemu ya ketemu. Tapi mudah-mudahan bisa ketemu dan ramai kan gitu kan gitu. Itu yang pertama. Itu yang belum ketemu. Nah strategi Polda sekarang ada dinaikkan terhadap pencemaran nama baik 310, 311. Kalau yang terkait itu dimungkinkan mungkin ekses ya. Mungkin ekses. Tapi terkait 25
ya 25 dan pasal penggunaan IT, saya kira kok tidak. Itu yang dimungkinkan pertama kali yang mengupload kalau kita melihat itu. Jadi dua-dua subjek hukum terhadap fitnah yang terkait dengan berita-berita bohong, itu mungkin yang kaitannya podcast, yang kaitannya press release dan sebagainya. Kemudian dimensi yang terkait upload itu adalah yang terkait IT. IT yang terkait pasal 25, pasal berapa? 32, 35 itu orang lain. Itu yang 5 sama 32. Ya, 32, 35 itu kan merusak IT-nya. Nah, oleh karena itulah yang menjadikan berkepanjangan masalah ini. Objek yang salah disarakan dengan yang asli, nggak ketemu-ketemu. Kan gitu. Ini melihat jalur suatu perkara yang sedang terjadi sekarang. Oleh karena itu, sekarang Polda juga bingung juga. Cara yang tepat bagaimana untuk memfasilitasi ini? Karena hukum itu harus jalan. Hukum harus selesai. Salah satunya diantaranya adalah menaikkan terhadap pencemaran baik. Itu yang paling mudah. Karena masalah pribadi. Masalah sikap yang ada pada diri seseorang. Saya mungkin nggak masalah, mungkin baru ya nggak masalah. Tapi Bang Firman, wah jangan ini merusak saya, nama kehormatan saya. Itulah pribadi. Nah, oleh karena itu, ketimbang perkara yang tidak naik-naik, maka dinaikkanlah sebagai pencemaran nama baik. Kan gitu loh. Nah, oleh karena itu, dalam hal penyelesaian kasus ini, mudah-mudahan penyelesaiannya juga holistik. Baik terhadap pencemaran baik terhadap pembuktian di dalamnya, karena belum selesai dan itu juga harus fasilitasi, karena ini kan mengancam orang juga, mengancam orang kaitannya dengan mungkin tersangka yang kemudian faktor lain mau tidak mau diselesaikan juga kalau begitu. Itu jalan yang tepat, sehingga karena kalau menunggu terhadap proses pembuktian 263-nya nggak ketemu-ketemu, karena baru mengatakan asli, sementara yang lain ada bukti-bukti yang lain lah. Disinilah nanti makanya mudah-mudahan sebagai kumulasi antara primer perbuatan dan ekses dari perbuatan itu dijadikan satu dalam suatu pembuktian di penyidikan kursus sampai persidangan, sehingga bukti-bukti yang sekarang ditemukan, bukti aslinya disampaikan, ketemu sama atau tidak. Ini salah satu strategi saya kira melihat jalan pikiran Polda untuk menyelesaikan kasus ini. Begitu, Pak. Prof, saya mungkin masih banyak harus belajar ya, banyak yang saya nggak tahu. Tapi gini, Prof, apakah tentang pencemaran nama baik atau penghasutan begitu, ketika ini diselidiki, kita harus melihat akarnya adalah pembuktian bahwa ijazah ini asli atau palsu dulu. Apakah itu logikanya? Ya, kalau memang melihat iya, harus itu dulu. Tapi permasalahan sekali ini Polda menyatakan asli, nah, gitu loh. Dugaannya asli, itu yang jadi patokan. Karena ini asli berarti perkara naik. Ini yang menjadikan argumentasi Polda menyatakan naik itu karena selama ini sudah gelar perkara dinyatakan asli. Nah, perdebatan Mas Roy yang sekarang masih melakukan suatu pembuktian itu sesuatu yang menarik, karena tadi asas hukumnya sesuatu dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya. Nah, Bang Roy akan melakukan dulu sebaliknya. Ini yang jadi. Nah, terkait dengan penghasutan saya kira terlalu jauh. Kalau 160 sejauh penghasutan itu suatu tindakan membujuk, mengajak untuk tindakan dalam arti onar. Itu terminologinya. Tapi kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi direvisi dari delik formil menjadi delik material. Artinya onar di mana, membujuk di mana, agak sulit di sana. 160. Tapi kalau terkait dengan pencemaran itu dimungkinkan. Terkait 25, terkait dengan IT dimungkinkan. Tapi kalau 160 agak sulit karena situasi damai-damai, apalagi Mahkamah Konstitusi mengatakan keonaran dalam suatu dunia maya bukan merupakan suatu delik. Karena polisi sepertinya juga ingin menyelesaikan kasus ini ya. Seperti Majen TNI Purnawirawan Sunarko dan Jenko Pasus 2007-2008 yang juga ingin agar kasus dugaan ijazah palsu Jokowi harus dituntaskan secara terbuka. Dan Sunarko mengatakan siap mendukung Roy Suryo CS untuk membuka sebenarnya identitas ataupun ijazah dari Pak Jokowi, dan yang penting tidak dipolitisasi. Kita simak dulu rekan-rekan berikut ini. Tidak mengatasnamakan siapa, tapi mengatasnamakan diri saya dan teman-teman yang sehati dengan saya untuk mendukung tim advokasi anti kriminalisasi yang sekarang sedang berjalan, terutama yang menuntut ijazah palsu Jokowi di Barreskrim, dan kemudian juga mendukung tim ini yang dikriminalisasi, yang dituntut oleh si Jokowi sendiri. Saya beberapa waktu yang lalu sudah pernah berkata,
Masalah pembuktian ijazah ini sangat mudah. Bahkan saya pernah menantang. Saya kalau dikasih wewenang penuh nggak sampai 2 minggu selesai ini. Saya pernah katakan ini. Saya tahu ada kekuatan besar di dunia. Tadi sudah disampaikan mungkin secara rinci oleh Pak Said Didu. Ini benar. Saya minta tanggapannya, Mas Roy Suryo, silakan. Ya, jadi itu statement Maijen Sunarko itu siang tadi, dan kebetulan beliau mendukung penuh. Ini pengusaha harus cepat dan tepat ya. Jangan sampai kemudian ini salah arah. Orang-orang yang ingin membuktikan itu kebenaran secara dan cinta kepada kampus yang kami lakukan, itu kemudian malah salah, kriminalisasi. Juga kena, ada orang lain yang memasukkan ijazah, mencetak ijazah dengan tidak benar, itu malah dilindungi. Polda harus benar-benar presisi, harus benar-benar firm menilai. Ini saya setuju aja Pak Jokowi menggunakan haknya untuk kalau dia merasa itu dicemarkan dan merasa itu ada. Tapi lakukanlah dengan proper, jangan asal mengarah. Bahkan kemudian kalau kemudian dikenakan pasal 32 dan 25 di Undang-Undang ITE yang sama hukuman yang tinggi, kemudian kami ini yang sebenarnya tidak masuk pasal itu, seperti kata Prof. Ibnu tadi, tiba-tiba ancaman hukuman yang tinggi, ada integritas dan penyidik, kemudian semua orang ini ditangkap gitu. Lah kan kacau, sudah ijazahnya itu belum dibuka ke aslinya lagi. Tidak bisa menggunakan yang ada di Bareskrim karena Bareskrim itu di sana masih dumes ya. Itu masih berupa sidik, masih sidik. Tiba-tiba dipakai di sini. Jadi nggak boleh itu melakukan sesuai dengan produsia, sesuai dengan hukum yang ada pada sidik. Itu uji lagi, itu diulang lagi semua prosesnya, dipanggil lagi Jokowi, kemudian dipanggil lagi semua saksi yang 50 lagi, dipastikan dulu atau tidak ijazahnya itu, kemudian diklaim, dan kemudian bukti-bukti itu disetarakan. Itulah maksudnya Pak Sunarko. Jadi 2 minggu Pak Sunarko bilang selesai itu betul betul dengan proper dan dipresisi. Itu makanya sembrono, jangan gusah-guh ya, pakai fotokopi, belum dilakukan uji puslapsor pada level sidik, tiba hanya menggunakannya di padahal itu ada mas dan malidik, tiba-tiba kemudian dipakai. Ini terus terang saja mungkin nanti harus gelar perkara khusus lagi yang ada di Polda Metro Jaya yang akan ulangi apa yang terjadi pada Bareskrim kemarin. Itu Mas. Mas Roy Suryo, saat ini apakah masih semangat untuk berharap agar ijazah itu ditunjukkan asli atau tidaknya untuk bisa dibandingkan sebenarnya? Sangat semangat, karena kami pun kemarin di-challenge kan, termasuk oleh Pak Firman, termasuk oleh teman-teman lawyer, ayo tunjukkan, jangan digital. Ini kami sudah dapatkan yang benar-benar tidak hanya digital, analog bahkan fisiknya, dan tidak hanya 1, tapi dapat 5. Dan insya Allah akan tambah lagi nanti. Akan banyak sekali dengan yang ingin kemudian meminjamkan, kemudian menyerahkan dengan sepenuhnya. Mereka ingin membela Universitas Gadjah Mada. Ya, jadi kami mendapat dukungan dari teman-teman yang benar-benar alma mater asli UGM, supaya ini loh UGM jangan ijazahnya kayak gitu. Masa UGM ijazahnya tidak canggih? UGM itu ijazahnya canggih. Ada benaman, ada meterai yang ada serat itu, kemudian ada hologram dan lain sebagainya. Masih meragukan ini Mas, masih meragukan hasil Dirtipidum tentang bahwa ijazah Pak Jokowi asli? Iya, karena kalau bukan meragukan, kita masalah cari pembenaran. Sebenarnya Pak, di Dirtipidum bisa mengatakan kayaknya saja salah waktu 885, 3 ijazah pembandingnya tidak disebutkan. Padahal kami juga punya 3 ijazah yang benar-benar yang sama, nomornya sudah saya sebutkan. Jadi clear, kita cari yang benar-benar. Kalau benar kita akan benar. Tapi memang itu harus dikatakan 99,9% palsu. Bang Firmanto, yang diupload di medsos itu ijazah Pak Jokowi bukan sih? Yang di Bang Edian Sandi? Nah, mengenai itu saya tidak berani berkomentar lebih lanjut. Karena yang saya lihat, yang saya cermati itu adalah fisiknya, analognya. Jadi ijazah asli Bapak Jokowi itu saya dalam beberapa kesempatan tuh saya lihat gitu kan. Termasuk kemarin pada waktu kita di Bareskrim, Polda Metro Jaya, 2 tahun lebih lalu juga demikian gitu ya. Jadi itu sudah kita lihat semua. Dan oleh karena itu sebenarnya kan ini hal nggak sulit ya. Tadi Mas Roy juga sudah menyampaikan Pak Jokowi tidak salah dan sebagainya. Ya sudah, artinya bahwa memang Pak Jokowi memang sebagai alumni UGM ya, sudah diverifikasi juga oleh UGM ya, oleh seluruh pihak lah, KPU, KPUD, partai politik yang mendukung mungkin ya.
Jadi kalau ini ijazahnya asli ya nggak salah. sudah diverifikasi semua, artinya ijazah asli Pak Jokowi juga sudah diperiksa juga oleh Barreskrim, sudah diperiksa juga oleh Puslapor, dan ini sudah disampaikan ke publik. Intinya adalah ijazah Bapak Jokowi itu asli, dan oleh karena itu tinggal kita ikutin aja sebenarnya ini di Polda Metro Jaya. Saya berharap semua orang juga berkontribusi positif gitu ya, karena ini yang melakukan penyidikan ini adalah Polri. Dan tentu kita memahami bahwa pemerintah dalam hal ini Polri akan bertindak secara profesional, secara akuntabel menyampaikan ini karena memang menjadi atensi masyarakat. Kita tunggu aja siapa yang akan dijadikan tersangka pada aduan yang disampaikan oleh Bapak Jokowi ini. Demikian. Bang Firmanto, ini kami tampilkan lagi teman-teman mungkin dari ijazah yang tersebar di media sosial. Yang sekilas yang sempat dilihat Bang Firmanto, ini bukan sih Bang Firmanto? Jadi kalau bicara masalah ini, saya berhati-hati menyampaikannya supaya jangan sampai ada slip of the tongue. Ya. Tetapi yang saya sampaikan, saya sudah melihat ijazah asli Bapak Jokowi. Saya juga sudah melihat laman UGM mengenai keabsahan Pak Jokowi sebagai alumni UGM Fakultas Kehutanan UGM. Demikian. Jadi kalau saya mau menyampaikan ini akan menjadi menjadi polemik. Kami hargai itu. Saya pikir lebih bijak kita menyerahkan kepada pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan dan menentukan siapa tersangkanya nanti atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang diadukan oleh Bapak Jokowi di Polda Metro Jaya. Saya rasa demikian. Izin ya Bang Firman, saya nanya gitu. Saya nanya gitu karena saya juga penasaran sebenarnya ijazah yang benar yang mana gitu. Intinya saya sudah melihat ijazah aslinya, Mas. Beberapa kali, beberapa kesempatan. Intinya saya juga sudah melihat juga di laman UGM terkait keabsahan Bapak sebagai alumni UGM Fakultas Kehutanan tahun 80, lulus tahun 85. Demikian kira-kira. Izin, waktu kita 2 menit lagi nggak kerasa ini ternyata waktu udah di. Prof Ibnu mungkin penutup terakhir ini, apakah ini adalah babak akhir dari drama ijazah ini, Prof? Sedikit saja, Prof. Ya, tampaknya belum ya. Justru semakin panjang. Prof Ibnu lah closing ya. Silakan, Prof. Semakin panjang. Karena memang betul. Jadi Prof Firman menyatakan memang itu asli masih dalam versi penyidik kan gitu kan. Nah, dikatakan sebagai asli itu nanti di dalam suatu peradilan. Makanya tadi saya katakan asas hukum itu menyatakan sesuatu dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya. Disinilah lagi-lagi membuktikan sebaliknya. Nah, di dalam pembuktian sebaliknya itu karena ini banyak terkait dengan forensik. Forensik itu ilmu bantu untuk membantu penegak hukum untuk melihat. Jadi penegak hukum nggak bisa, polisi pun nggak masih raba-raba, hakim juga masih raba-raba, apalagi bagaimana analogi forensik, digital forensik, waduh nggak paham semua. Disitulah yang akan dijelaskan nanti di dalam suatu pembuktian sejauh mana dari forensik itu ada hubungannya dengan bukti yang lain. Sejauh mana forensik itu bernilai dengan bukti, itu yang masih berkembang. Jadi tidak sepihak. Lah oleh karena itu tampaknya ini masih cukup panjang kalau Bang Roy masih terus memberikan dokumen-dokumen untuk membuktikan sebaliknya. Kecuali sudah tidak ada bukti lagi, lah sudah selesai Bang Firman. Ya inilah selalu terjadi. Siap. Tapi sepanjang ada supporting bukti-bukti, saya kira belum selesai untuk melihat Kalau masih panjang ya semoga waktu Mas Roy, Prof Firman dan Prof Ibnu masih ada waktu juga untuk dialog terus di Sindo Prime ya. Terima kasih banyak abang-abangku semuanya sudah bergabung. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Ya, kita tinggalkan dulu soal ijazah pemirsa. Berikutnya kita ke informasi Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri peringatan Bastille Day di Paris, Prancis. Presiden terbang langsung usai menyelesaikan kunjungan kenegaraannya di Belgia. Ini adalah setibanya di panggung kehormatan. Presiden Prancis Emmanuel Macron ternyata langsung menemui Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Ini Presiden Prabowo menjadi tamu kehormatan pemirsa di Bastille tahun ini. Sekaligus memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis. Jadi Bastille Day atau Hari Nasional Prancis diperingati setiap tanggal 14 Juli. Dan peringatan ini diperingati karena penyerbuan benteng penjara Bastille yang merupakan simbol perjuangan rakyat Prancis melawan kekuasaan monarki. Dalam peringatan Bastille Day digelar parade militer yang merupakan parade militer tertua dan terbesar di Eropa. Tentara Nasional
nasional Indonesia. Dan yang menarik dalam peringatan Bastille Day, peringatan penting di Prancis ini ada 504 personel tentara nasional Indonesia dan tampil memukau. Kita lihat ada bendera Prancis dan bendera Indonesia bersanding ya. Pasukan TNI menempati barisan paling depan dalam defil militer yang jadi sorotan utama perayaan Hari Nasional Prancis. Dengan langkah tegap, pasukan TNI membuka parade militer melintasi ikon kota Paris. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penampilan pasukan TNI berdampingan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.